Teman semuanya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan pertemuan pada hari ini ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita akan melaksanakan pertemuan di minggu ke sekarang minggu ke berapa teman-teman semua kita? Kedua atau ketiga sekarang? Oh, sekarang baru pertemuan kedua, Pak. Soalnya Pertemuan kedua minggu ya. pertama Oh ya, merah, minggu ya. pertama tanggal merah ya. Ah, Oke, teman-teman semuanya, pada pertemuan minggu kedua ini kita akan mempelajari satu hal ya, yaitu kita akan mempelajari sebuah praktek pembuatan landing page, teman-teman semuanya. Nah, kita akan membuat sebuah landing page, kita akan membuat sebuah website ya, yang mana website tersebut digunakan untuk kegiatan campaign ataupun kampanye, teman-teman semuanya. Seperti itu. Kampanye ini bukan maksudnya kampanye untuk apa namanya, untuk caleg ya, bukan ya, tapi campaign ini maksudnya bisa untuk berjualan, landing page-nya bisa, landing page-nya itu digunakan untuk melakukan brand awareness dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan campaign ya. Jadi campaign ini bisa berbagai macam hal yang bisa dilakukan teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, dalam pembuatan landing page ini kita nanti akan menggunakan satu buah platform ya. Apa itu platformnya? Platformnya itu adalah kita akan menggunakan yang namanya Google Site. Kita akan mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, teman-teman semuanya, yaitu pembuatan landing page menggunakan Google Site, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nah, lalu nanti apa-apa yang harus kami lakukan? Nanti teman-teman semuanya di minggu berikutnya, ya sekali lagi, di minggu berikutnya teman-teman semuanya saya akan berikan waktu untuk melakukan yang namanya pembuatan landing page sebagus mungkin, seperti itu ya. Jadi di minggu depan kita tidak ada pertemuan perkuliahan, tapi yang ada adalah project pembuatan landing page ya. Jadi minggu besok tidak ada perkuliahan, full semuanya praktek ya. Nah, jadi di minggu kita akan masuk lagi di minggu lusa, teman-teman semuanya, seperti itu ya. Tapi tetap ya, minggu besok teman-teman semuanya tetap untuk melaksanakan tugas pembuatan landing page-nya, teman-teman semuanya, seperti itu ya. Karena kalau tidak dikasih spare waktu yang lumayan, biasanya tuh landing page-nya nanti dibuatnya asal-asalan, seperti itu ya. Saya nggak mau teman-teman semuanya ketika nanti membuat landing page, teman-teman membuat landing page dengan cara yang asal-asalan, seperti itu. Dapat dipahami nggak? Dapat dipahami nggak, Rivaldi, Eka? dipahami, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya setiap kali kita ada pembelajaran dengan platform baru, minggu depannya kita praktek, ya praktek mandiri. Terus ketika ada platform baru yang kita pelajari, minggu depannya praktek, seperti itu. Supaya kita lebih enak aja untuk mempelajarinya ya. Supaya teman-teman semuanya nggak langsung terburu-buru, hari ini belajar pakai Google Site, besoknya pakai apa, besoknya pakai apa. Malah kalau seperti itu, takutnya tidak akan efektif ya, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, saya di sini akan share screen terlebih dahulu terkait dengan apa yang akan kita laksanakan ataupun apa yang akan kita pelajari, teman-teman semuanya. Di sini, ketika teman-teman semuanya ingin membuat sebuah landing page menggunakan Google Site, teman-teman semuanya ada beberapa hal yang bisa teman-teman semuanya lakukan. Sebelumnya, Rivaldi, apakah sudah di-record? Belum? Sudah, Pak, sudah. Ya. Oke, nanti kalau ada teman-teman semuanya yang bingung terkait dengan pembuatan landing page ini, nanti akan saya share link untuk videonya. Kebetulan saya juga sudah punya video recordnya.
di YouTube saya nanti mungkin saya akan share supaya teman-teman semuanya bisa mempelajari secara mandiri ya. Di sini kita akan praktekkan terlebih dahulu supaya teman-teman semuanya bisa melihat aja terlebih dahulu caranya seperti apa ya. Nanti kalau teman-teman semuanya merasa tertinggal dan lain sebagainya, silahkan teman-teman semuanya untuk melihat link yang nanti akan saya kirimkan ke PJ-PJ sekalian ya. Pertama, teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah landing page, yang kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam yang namanya Drive. Syarat untuk pembuatan landing page menggunakan Google Sites adalah teman-teman semuanya harus memiliki Drive. Dan juga kalau teman-teman semuanya ingin memiliki Drive, teman-teman semuanya harus punya yang namanya akun apa? Akun Gmail ya. Jadi teman-teman semuanya harus punya akun Gmail teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, saya akan langsung ketikkan saja Google Drive di sini. Lalu saya enter. Nanti dia akan masuk ke dalam seperti ini ya. Google Drive Cloud Storage and File Backup Photos gitu ya. Kita langsung masuk saja ke Google Drive-nya. Saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah paham ya terkait dengan Google Drive ini ya. Tidak perlu dijelaskan lebih panjang ya. Yang penting teman-teman semuanya punya Gmail ya. Kalau teman-teman semuanya punya Gmail, pasti teman-teman semuanya punya Google Drive. Nah, si landing page ini adalah aplikasi yang aplikasi ataupun website yang bisa kita buat secara gratis teman-teman semuanya. Karena apa? Karena storage-nya dia menggunakan Drive ya, Drive Google. Ya, makanya dia tidak perlu bayar hostingan, dia tidak perlu bayar apalagi dia tidak perlu bayar domain dan lain sebagainya. Dia sebenarnya full gratis teman-teman semuanya, ya seperti itu. Nah, lalu apalagi Pak yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah landing page? Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik ini baru. Suara saya terbata-bata nggak, Kak? Jelas, Kak. Jelas ya. Tolong kalau umpamanya suara saya terbata-bata, tolong diperhatikan dan diingatkan ya. Karena kadang-kadang jaringannya tidak bagus teman-teman semuanya, takutnya saya terbata-bata malah kaliannya akan kesulitan nanti mengikuti ya. Nah, silakan klik tanda plus ataupun baru teman-teman semuanya, lalu kita klik lainnya di sini. Nah, lalu di sini ada banyak sekali yang bisa teman-teman semuanya gunakan ya. Di sini ada RAR, lalu ada Google Collaboratory. Ini biasanya untuk Python ya. Kalau Google Collaboratory ini. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan Google Gambar dan lain sebagainya. Tapi kita akan pakai yang ini teman-teman semuanya ya, yaitu Google Site. Nah, teman-teman, ketika kalian ingin menggunakan Google Site sebagai pembuatan landing page, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus melihat bagian-bagian yang ada di Google Site ini, teman-teman semuanya. Yang pertama, ini disebut dengan bagian kanvas, teman-teman semuanya ya. Ini adalah kanvasnya, teman-teman semuanya. Lalu ini semua ya dari mulai atas sampai dengan bawah ini ya itu disebut dengan tool ya. Lalu di sini ini adalah preview. Apa itu preview? Ada yang tahu? Tampilannya, Pak. Tampilan, betul. Tampilan ketika kita ingin cek kira-kira landing page yang sudah kita buat itu seperti apa, apakah dia sudah bagus atau belum dan lain sebagainya. Itu kita akan lihat di preview. Lalu di sini ada yang namanya share link, ya. Nah, share link ini adalah untuk melakukan share terkait dengan landing page yang sudah kita buat. Lalu di sini ada algorithm. Algorithm itu untuk melihat dan juga membagikan landing page kita kepada orang yang dapat mengedit. Nah, seperti itu ya. Jadi beda antara share dengan authority ini. Kalau authority ini, kalau kita share authority ini kepada orang-orang yang
ingin mengedit, ketika mereka mengklik linknya, mereka bisa mengedit halaman ataupun website yang kita kirimkan. Seperti itu. Lalu di sini ada juga pengaturan. Nah, pengaturan ini bisa untuk mengatur beberapa hal ya terkait dengan domain, hostingan dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Kita akan coba. Nah, contoh teman-teman semuanya, di sini kan ada kanvas kosong ya. Di sini ada kanvas kosong dalam landing page yang nanti akan kita buat teman-teman semuanya. Kanvas ini bisa kita isi apa saja ya. Di sini contohnya kita bisa mengisi teks ya di kanvas ini. Kita juga bisa mengisi gambar di kanvas ini. Kita bisa mengisi konten-konten ya, baik itu konten yang hanya berbentuk gambar atau konten yang berbentuk gambar dan juga deskripsi ya. Lalu juga ada yang di sini yang disebut dengan karosel gambar. Karosel gambar itu bisa disebut juga biasanya dengan image slider, teman-teman semuanya. Lalu di sini nanti juga kita bisa memasukkan link sosial media dan lain sebagainya. Kita langsung saja praktekkan ya. Contoh dalam pembuatan sebuah website, teman-teman semuanya, dia sama seperti bagian tubuh manusia ya. Bagian tubuh manusia kan dibagi ke dalam 3 bagian ya, bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, bagian atas ini disebutnya juga dengan kepala. Nah, dalam website ataupun landing page, bagian atas ini biasa disebut dengan header, teman-teman semuanya. Seperti itu. Header biasanya berisi tentang judul dari sebuah website dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh di sini ya, kita ingin membuat sebuah landing page, sebuah toko ya. Saya ingin membuat sebuah toko online ataupun landing page. Saya ingin membuat landing page sebuah apa ya, sebuah online shop ya, online shop tentang pakaian, teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, online shopnya ketika kita ingin membuat online shop sebuah toko pakaian ya, tinggal kita ketikkan saja di sini ya. Tinggal kita ketik di sini, contohnya toko pakaian abadi gitu ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu teman semuanya, kalian bisa untuk mengedit tulisannya. Tulisannya bisa kalian edit sesuai dengan font yang kalian inginkan. Contoh di sini ya. Di sini tolong yang bocor mic-nya diperbaiki. Siapa tuh yang ngomong, guys? Tolong dicek ya, jangan sampai bocor suaranya ya, karena mengganggu teman-temannya. Oke, saya akan share screen kembali. Nah, saya akan cek di sini. Contohnya saya ingin menggunakan ini ya. Oke, saya akan menggunakan font Facivio ya. Lalu di sini untuk fontnya mungkin akan saya besarkan sedikit ya. Akan saya kecilkan sedikit, yaitu di ukuran 60 saja. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Toko pakaian abadi. Lalu kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Kalau sudah seperti ini saya bisa langsung ganti backgroundnya teman-teman semuanya. Nah, backgroundnya supaya lebih lebih bagus teman-teman ya. Nah, background saran saya ketika teman-teman semuanya hendak membuat sebuah landing page, kumpulkanlah berbagai macam resource-resource seperti background, foto-foto yang nanti mau dimasukkan. Kalau kalian mau pakai font tertentu juga bisa untuk mendownload fontnya ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan masukkan fotonya ya untuk mengganti backgroundnya ini. Backgroundnya bisa kita buat seperti ini saja ataupun backgroundnya ini bisa kita upload sesuai dengan foto yang kita miliki teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Contoh di sini kita akan mengupload foto yang kita miliki ya. Kita tinggal klik foto di sini teman-teman semuanya. Lalu kita klik upload. Seperti itu. Kita klik upload, kita bisa memilih background yang kita inginkan. Contoh saya akan pilih yang ini ya, gambar kopi. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Maka nanti backgroundnya pun akan berubah teman-teman semuanya. Jenis headernya juga bisa kita ubah. Nah, bisa kita bikin besar,
ya. Atau kita bisa bikin standar seperti ini. Nah, mungkin akan saya besarkan supaya lebih bagus ya gambarnya. Seperti itu. Sampai di sini apakah dapat dipahami, teman-teman? Dapat dipahami, teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Pahami, Pak. Paham, Pak. Oke, kita akan lanjut ya. Kalau sudah ada header ya, bagaimana Pak selanjutnya? Selanjutnya, teman-teman semuanya ya, ketika sudah ada header, di sini mungkin saya akan menambahkan yang namanya teks ya dalam landing page ini. Bagaimana Pak menambahkan teks ataupun saya ingin menambahkan deskripsi? Kalau untuk menambahkan deskripsi ataupun teks, kita klik apa dari tools ini teman-teman semuanya? Ada yang bisa bantu saya? Kita klik tools yang mana kira-kira kalau untuk menambahkan teks? Kotak teks ya, Pak. Betul. Kita akan menambahkan kotak teks di sini. Kita langsung klik saja di sini, dia nanti akan otomatis timbul di sini ya. Sama seperti Canva, teman-teman semuanya. Sistemnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita klik saja teman-teman semuanya. Contoh, saya ingin membuat deskripsi tentang toko abadi ya. Toko pakaian abadi adalah sebuah toko yang berdiri sejak 1945. Contoh ya. Toko ini menjual berbagai macam pakaian. Gitu ya. Dari mulai pakaian Gen Z, Gen Alpha, sampai dengan Gen kolonial gitu ya. Seperti ini. Gen kolonial itu maksudnya baby boomer ya. Nah, seperti ini teman-teman semuanya ya. Ini lalu kita blok, lalu kita buat ke tengah. Ya, cara buat ke tengahnya gimana Pak? Gampang aja ya. Tinggal di blok aja. Nah, ini bisa kita ubah nih ya. Mau kita ubah fontnya contohnya saya mau pakai yang Calibri, boleh-boleh saja ya. Atau mungkin saya fontnya pengen pakai komik ya, biar terkesan dia lebih santai ya, boleh. Lalu mamanya saya akan besarkan teksnya. Contoh saya inginnya 14, nah dia akan lebih besar ya. Seperti ini teman-teman semuanya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Apakah backgroundnya bisa dibuka? Apakah backgroundnya bisa dihapus Pak? Ataupun diganti? Bisa teman-teman semuanya. Cara menghapus ataupun mengganti backgroundnya bagaimana Pak? Caranya adalah kita tinggal klik ini teman-teman semuanya. Ini ada gambar palet warna. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Ini ada gambar palet warna. Tinggal kita klik saja palet warnanya. Kita mau pilih yang mana? Contoh kita akan pilih gaya 3. Kalau gaya 3 dia akan seperti ini. Dia akan keluar warna sesuai dengan temanya teman-teman, yaitu biru. Nah, atau kita ada opsi lain. Opsi lainnya apa Pak? Opsi lainnya adalah kita bisa mengupload background sesuai dengan gambar yang sudah kita miliki. Ya, tinggal kita klik foto, lalu kita klik upload. Sama cara seperti yang tadi, tinggal kita pilih gambar yang mana yang akan kita jadikan background teman-teman semuanya. Seperti itu. Contohnya yang ini ya. Saya pakai gambar ini, jadi nanti backgroundnya adalah warna hitam semuanya. Seperti itu. Ya, dapat dipahami teman-teman semuanya? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Nah, teman-teman Mau semuanya, ya silakan. tadi yang di bagian tulisan itu kan bagian palet warna di bagian 3. Ya terus, Kalau yang Bapak tadi kan otomatis warna biru itu tergantung apa ya, Pak? tergantung tema. Tema ada di sini. Nah, di sini ya. Tema ada di sebelah kanan. Nah, ini kalian bisa cek nih. Ini kan temanya kan warna biru kan? Betul nggak? Ini yang checklist ini warna biru. Nah, maka ini nanti pasti akan warna biru teman-teman semuanya. Kalau saya ganti warna hijau temanya, nah lalu saya ganti di sini palet warnanya, nah dia akan warna hijau. Dapat difahami? Ya, Pak, paham, Pak. Paham, Pak. Seperti itu ya. Jadi di sini ini juga sebenarnya bisa
macam-macam juga ya untuk beberapa jenis kategori template. Tapi sebenarnya template-nya sama aja ya kalau Google saya itu nggak ada yang macam-macam teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, ini kita anggap sudah oke warnanya ya. Kayaknya nggak match banget ya. Nah gini aja deh. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman semuanya, mungkin saya akan tambahkan satu hal ya yang baru terkait dengan website ini kan nggak lucu juga ya. Contohnya si Viola nih, Viola membuka website cuma gini doang, ada gambar cangkir, toko pakaian sama deskripsi. Ini mana gambarnya Pak gitu kan? Saya bukan mau ngopi Pak, saya mau beli baju gitu kan. Lalu gimana Pak gambar bajunya dan lain sebagainya. Nah, caranya kita bisa menggunakan beberapa hal ya untuk mengupload gambar. Yang pertama ini digunakan untuk mengupload gambar tunggal. Lalu ini ya, konten-konten ini digunakan untuk mengupload gambar berikut dengan deskripsi, teman-teman semuanya. Lalu ada lagi ini. Ya, ini digunakan untuk carousel gambar. Maksudnya carousel gambar itu apa? Carousel gambar itu slider. Nah, apa itu slider? Slider itu adalah gambar yang bisa digeser-geser, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya sama seperti feeds Instagram. Kan ada kan Instagram feeds yang memang dia itu bisa digeser-geser ya. Nah, itu kurang lebih mirip dengan feeds Instagram ya si carousel gambar ini. Saya akan pakai carousel gambar dulu deh untuk awalan supaya ini akan menjadi hook ya untuk orang-orang yang melihat oh ternyata bagus kok ini gambar-gambarnya, mungkin siapa tahu produknya bagus juga seperti itu ya. Saya akan klik carousel gambar lalu saya klik sisipkan gambar di sini ya. Nah, ini bisa banyak teman-teman semuanya ya. Di sini bisa 5, 6, bisa 3, 4 ya, asalkan jangan satu. Kalau satu ngapain pakai carousel gambar ya. Saya klik upload gambar. Lalu saya akan masukkan berbagai macam gambar. Contohnya saya akan masukkan gambar ini ya, 1, 2, 3. Anggaplah mereka ini adalah role ataupun model dari apa namanya toko saya gitu kan. Ini ada gambar Naruto satu nih. Ini kebetulan saya punya resource sendiri yang memang berkali-kali saya gunakan untuk pembelajaran web design. Jadi ini udah berkali-kali saya pakai, makanya saya hafal gitu loh. Saya klik open. Nah, ini ya. Nah, di sini ada beberapa gambar teman-teman semuanya. Tadi yang Naruto nggak masuk karena mungkin dia terlalu kecil untuk kualitas dan juga apa namanya untuk pixel dari gambarnya gitu ya. Saya masukkan 3 ini aja cukup, nggak apa-apa. Saya akan klik sisipkan. Saya akan geret ke tengah, teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, saya akan ganti lagi background-nya. Saya ganti background-nya dengan background yang ada di foto, teman-teman semuanya. Tadi bagaimana? Cara mengganti background bagaimana, teman-teman semuanya? Klik apa kalau ganti background? Color palette tuh, Pak. Betul, palet gambar ini ya, palet warna. Lalu saya klik foto, lalu saya klik upload, teman-teman semuanya. Nah, ketika saya klik upload, saya akan cari background yang sudah saya siapkan. Saya akan pakai background yang ini ya. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, saya akan cek ini kira-kira gimana sih ya? Kira-kira bagus apa enggak sih? Kira-kira kece atau enggak sih yang website yang sudah saya buat ini gitu kan. Ini bisa kita cek teman-teman semuanya. Cara ceknya gimana? Cara ceknya adalah kita klik ini. Kita klik preview ataupun pratinjau. Terlihat? Terlihat, Pak. Nah, tinggal kita klik saja preview di sini. Nah, nanti dia akan tampil teman-teman semuanya. Yang pertama di sini ya, toko pakaian abadi. Lalu di sini ada deskripsinya ya. Lalu di sini ada gambarnya, ada slidernya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Jadi di sini mudah aja teman-teman semuanya ya, nggak sulit, nggak gimana-gimana gitu ya. Kurang lebih sama kayak Canva lah kalau menurut saya ya. Seperti itu. Lalu setelah ada header, lalu di sini ada deskripsi, di sini juga ada slider, saya mau masukin apa lagi? Contoh di sini saya akan masukin strong point ya dalam toko saya. Itu kan biasanya kan toko-toko itu banyak yang mendeskripsikan strong point ya dalam tokonya teman-teman semuanya. Kelebihan belanja.
di toko kami, gitu kan. Kelebihan belanja di toko kami, kira-kira kelebihannya apa sih? Nah, ini bisa kita kasih strong point sendiri supaya dia lebih terlihat menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, strong point-nya bagaimana, Pak? Contoh, saya strong point-nya itu ingin menambahkan beberapa hal. Contohnya saya akan menambahkan gambar dia itu pengirimannya cepat, barangnya ori, cashback, lalu dia itu bisa juga apa namanya, dia ada diskon juga dan lain sebagainya. Kita bisa pakai yang mana? Kalau kita umpamanya ingin menambahkan gambar dan juga deskripsi, gambar dan juga title, tapi nggak pakai deskripsi. Kita pakai yang mana di antara ini, teman-teman semuanya? Saya hanya ingin menambahkan gambar dan juga title. Kira-kira saya pakai yang mana dari konten ini? Yang ke satu, dua, tiga, Kiri empat, atas nih. lima, atau enam? 6 mungkin, Pak. Enam, betul. Saya bisa menggunakan yang nomor 6, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena nomor 6 itu cuma ada gambar dan title saja. Saya untuk sementara masih belum membutuhkan deskripsi. Seperti itu, ya. Tinggal saya klik ya, yang 6 ini, maka nanti akan muncul jendela yang seperti ini. Ini bisa kita isi dengan gambar-gambar sesuai dengan keinginan kita, ya. Contoh yang pertama, kelebihan toko itu apa biasanya? Pelayanan cepat, betul? Pelayanan cepat, Pak, yang pertama. Oke. Yang kedua biasanya apa? Kelebihan toko online yang bisa kita berikan terhadap toko yang lain. Apa kira-kira? Harga Harga, terjangkau. Pak. Harga terjangkau, boleh. Lalu apa lagi? Kualitasnya, Pak. Kualitas terjamin, gitu ya. Oke, lalu cashback mungkin ya. Oh, ini harga terjangkau, cashback sama aja. Apalagi yang terakhir? Gratis ongkir ya? Gratis ongkir gitu kan. Jadi kan di sini udah ada berbagai macam judul ya. Nah, saya umpamanya pengen ini dia ditebalkan supaya dia lebih terlihat. Nah, ini tinggal saya blok aja, tinggal blok, tebalkan, blok, tebalkan, blok juga di sini ya, kita tebalkan lagi di sini. Seperti ini teman-teman semua. Udah deh seperti ini. Menarik nggak kira-kira? Menarik nggak? Kurang foto gitu ya, Pak, gambar. Kurang dong. Karena apa? Nggak ada gambarnya. Apa sih maksudnya gratis ongkir? Gambarnya nggak ada, apa cuma plus-plus semuanya itu? Gratis, gratis ongkir ke rumah sakit apa gimana, Pak? Ini cuma ada tanda plus doang gitu. Enggak dong. Karena memang gambarnya belum ada. Caranya gimana, Pak? Ya gampang. Caranya tinggal kita klik saja nih si tanda plus ini. Lalu kita klik upload. Kalau gambarnya sudah kita masukkan ke drive, tinggal pilih gambar. Tapi kalau belum, tinggal kita klik upload, teman-teman semuanya. Nah, contoh nih ya, untuk pengiriman cepat, saya kalau nggak salah udah simpen repositorinya ya. Pakai yang ini nih, pengiriman cepat. Oh, gimana nggak cepat ya? Yang ngirim the flash langsung ke rumah Anda. Kalian baru mau pencet checkout, barang udah sampai. Gitu. Padahal belum checkout itu ya. Nah, ini karena yang nganterin the flash, teman-teman semuanya. Harga terjangkau. Nah, kita upload lagi. Apa kira-kira gambarnya? Ya, saya cek harga yang gambarnya dompet atau uang gitu ya. Nah, ini ya, cashback deh boleh. Lalu kualitas. Oke, saya masukkan lagi gambarnya untuk kualitas. Ada kualitas, biasanya itu yang ori-ori atau enggak yang gambarnya brand gitu ya. Oh, ini nih, best seller. Kualitas terjamin karena dia adalah best seller. Lalu gratis ongkir. Nah, akan saya cari lagi gambarnya. Nah, saran untuk teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya membuat sebuah landing page ataupun website, tolong dicari dulu repositorinya ya, supaya enak nanti ketika masuk-masukin doang teman-teman semuanya, nggak bingung ya, seperti itu. Ongkir ya. Gratis ongkir.
Bapak maaf Pak, suaranya mengecil Pak. Oh, cek, terdengar nggak? Sudah, Pak. Oke. Gratis ongkir, anggaplah ongkirnya ini ya. Nah, ini deh. Gratis ongkir tapi syaratnya nanti barangnya dikirimnya pakai ini ya, eskavator gitu ya. Contoh si Viola ini dia mau beli bando ya, bandonya yang nganter ini eskavator gitu loh. Baru gratis tuh ongkirnya tuh. Gitu. Karena saya nggak nemu lagi repositorinya tadi kayaknya gambarnya ada yang kehapus deh. Gitu ya. Nah, ini adalah kelebihan toko dan ini semua teman-teman semuanya ini bisa diklik, ini bisa dijadikan tombol teman-teman semuanya. Contoh, saya akan memasukkan gambar ini sebuah link gitu kan. Bisa nggak Pak? Bisa aja. Nah, saya akan klik gambarnya di sini ya. Lalu saya akan klik ini yang seperti peniti ya, link ini ya. Saya klik, nah ini kita tinggal isikan tautan teman-teman semuanya. Tautannya itu bisa diisi apa aja ya. Bisa diisi contohnya link WhatsApp kalian, ataupun bisa diisi tautan mengenai website cekongkir.com, ataupun bisa diisi tautan Shopee kalian dan lain sebagainya. Ini saya apa namanya? Saya akan isi ya wa.me/+62 ini akan mengarah ke WA teman-teman semuanya. Nah, ini untuk WA-nya sih saya buat asal saja teman-teman semuanya ya. Saya klik terapkan di sini. Nah, maka nanti ketika ada orang yang mengklik gambar cashback ini dia akan langsung ke forward ke WhatsApp teman-teman semuanya. Saya akan buktikan di sini, saya akan preview. Nah, ketika saya preview dan ketika orang klik ke bawah dia penasaran nih cashbacknya berapa sih? Nah, dia bisa langsung klik teman-teman semuanya. Diklik cashbacknya, maka dia bisa langsung ke WhatsApp yang sudah kita masukkan linknya. Dapat dipahami? Kalau kalian kirim link Shopee ya dia akan buka Shopee. Kalau kalian kirim link apa namanya link toko kalian bisa asal jangan kalian kirim link ini ya link posisi warkop agam ya. Nanti mereka yang ada bukan beli baju malah beli mie Bangladesh ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, ini tampilan untuk laptop. Lalu ini tampilan untuk tablet. Nah, kalau di tablet seperti ini tampilannya teman-teman semuanya. Nah, lalu ini tampilan untuk handphone. Nah, kalau di handphone tampilannya seperti ini. Ya, dia sudah otomatis langsung menyesuaikan diri dengan gadget yang kita pilih, teman-teman semuanya. Karena kadang-kadang ketika kita tidak menggunakan, kadang-kadang kita itu kadang-kadang ketika membuat website akan sangat berbeda tampilannya ketika kita membuat website untuk directory laptop dengan gadget ataupun handphone teman-teman semuanya seperti itu. Nah, ini tampilan dari handphone. Ini tampilan dari tablet dan ini tampilan dari laptop. Seperti itu. Lanjut ya. Ini sudah ya, kelebihan sudah, lalu selanjutnya akan saya masukkan produknya deh ya, biar gampang. Produknya saya akan masukkan dulu. Mungkin saya akan kasih spacer dulu. Apa itu spacer? Spacer itu adalah pengatur spasi supaya dia halamannya itu ada yang kosong. Saya ulang lagi ya biar kalian bisa lihat. Nah, saya akan klik di sini. Saya akan klik ini, pengatur spasi, teman-teman semuanya. Nah, ini kan dia terpaksa ke tengah nih ya, karena tadi mungkin saya klik tengah, tinggal kita geser aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi ya nanti dia ada spacer di sini. Spacer ini fungsinya hanya untuk mengatur jarak aja, teman-teman semuanya. Nah, seperti ini. Dapat difahami? Kalau nggak pakai spacer juga bisa-bisa aja, nggak masalah. Ini dia cuma untuk ngatur jarak aja. Kadang-kadang kita merasa, oh kayaknya perlu jarak deh, supaya antara keunggulan ataupun strong point kita dengan produk ini ada jaraknya supaya terlihat lebih eksklusif, boleh-boleh saja. Contoh lain, Pak, saya di sini sudah ada strong point, lalu saya ingin coba masukin tombol, Pak, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Caranya gimana untuk masukin tombol? Caranya umpamanya tombolnya kalian bisa buat tombol itu dari tombol button di sini ya.
ataupun dari gambar, teman-teman semuanya. Saya akan coba dulu yang dari button dulu deh, biar kalian nanti dua-duanya akan coba ya. Saya akan klik tombol di sini, teman-teman semuanya. Maka kalian bisa memasukkan link dari tombol ini. Saya akan ketik saja namanya, klik di sini untuk membeli, gitu ya. Ya kali nggak beli, gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu tautannya akan saya tautkan ke Shopee contohnya ya, shopee.com gitu ya. Saya sisipkan di sini. Nah, dia akan seperti itu teman semuanya. Klik di sini untuk membeli. Ya kali nggak beli gitu ya. Ini agak ngeselin adminnya ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk tombol. Lalu saya ingin memasukkan beberapa barang ataupun beberapa produk saya ataupun produk yang akan nanti saya jual, teman-teman semuanya. Saya sekarang akan memasukkan yang pertama adalah gambar produknya, yang kedua adalah title produknya, dan yang ketiga adalah deskripsi produknya. Kira-kira saya pilih yang mana? Saya perlu gambar, title, dan juga deskripsi. Ada yang bisa bantu saya? Pakai yang mana kira-kira? Yang keempat ya, Pak? Yang keempat boleh, yang kedua boleh, Oh, yang yang ke kedua juga satu bisa. boleh. Ini semuanya boleh ya, satu, dua, empat, lalu lima ya. Tapi saya akan pakai yang keempat karena memang saya ingin barangnya lumayan banyak. Kalau barangnya ada banyak ya tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Contoh di sini ya, saya akan memasukkan beberapa gambar ya. Saya akan klik tanda plus di sini, saya klik upload. Lalu akan saya masukkan contohnya baju ini ya, baju merah, jaket merah ini. Lalu saya masukkan lagi tanda plus, saya klik upload. Lalu selanjutnya saya akan masukkan jaket warna biru ini. Nah, lalu saya tanda plus lagi, saya klik upload. Lalu akan saya masukkan yang mana lagi ya? Nah, ini ya sepertinya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah ada gambar-gambar produknya, teman-teman semuanya. Tinggal kita kasih title-nya. Contohnya jaket merah, jaket biru lebam, contohnya ya. Lalu jaket hitam. Nah, gitu ya. Ini adalah title-nya. Lalu di deskripsinya saya akan memasukkan harga, contohnya ya. Harganya berapa nih Pak? Yang pertama jaket merah harganya 200.000. Saya langsung copy aja deh biar cepat. Yang kedua harganya contohnya 300.000 ya. Yang ketiga contohnya harganya adalah 500.000. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada produknya. Lalu Pak, produknya bisa nggak dimasukin link supaya ketika ada orang yang mengklik produk ini, mereka bisa langsung masuk ke dalam link yang sudah kita siapkan? Bisa. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya? Silakan. Ada yang bisa bantu saya? Dipencet terus sisipkan tautan, Pak. Saya klik di sini, teman-teman semuanya. Betul. Lalu kita klik ini ya, sisipkan link ya. Lalu tinggal kita tujukan nih linknya mau kemana. Contohnya saya akan masukkan ke tokopedia.com ini karena saya nggak ada link Tokopedia. Kalau saya punya online shop di Tokopedia, tinggal saya masukkan online shop saya, gitu ya. Saya klik terapkan. Seperti ini teman-teman semuanya ya. Kita akan cek nih, kira-kira seperti apa nih kalau sudah jadi. Ya, tinggal kita preview saja. Nah, ini kalau sudah di preview seperti ini teman-teman semuanya ya. Nah, ya.
Jadi dia akan langsung berbentuk website seperti ini dan ketika ini diklik ya, nah dia akan masuk ke Tokopedia teman-teman semuanya. Seperti itu. Dapat dipahami? Mengerti, Pak. Iya, seperti itu ya. Simpel saja teman-teman semuanya. Lalu teman-teman semuanya, kalau sudah seperti ini ya, umpamanya saya akan menambahkan link sosial media ya supaya orang-orang bisa menghubungi saya ya untuk orang-orang yang memang ingin ingin melihat kontak saya. Caranya gimana? Tinggal saya klik di sini ya, link sosial media. Lalu di sini tinggal saya isikan sosial media yang ingin saya masukkan. Di sini mungkin saya akan tambahkan gambarnya dulu. Yang pertama saya masukkan Telegram. Yang kedua saya akan masukkan Instagram. Yang ketiga saya akan masukkan YouTube, teman-teman semuanya. Nah, untuk tautannya saya asal aja ya. Kalau kalian mau menautkan sesuai dengan sosial media kalian boleh. Contoh Telegram, telegram.com ya, Instagram ya instagram.com. Kalau bisa pakai sosial media kalian beneran ya supaya benar-benar sampai ya pesanannya gitu loh. Lalu di sini YouTube, youtube.com. Seperti ini. Tinggal klik sisipkan. Nah, maka dia nanti akan seperti ini teman-teman semuanya. Tinggal kita geser ke sini. Nah, dia nanti akan seperti ini. Ini bisa kita atur juga nih, dia mau kecil untuk tombol sosial medianya atau besar. Seperti ini. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Ini akan saya lebarkan ya, supaya dia lebih bagus. Lalu saya akan sama ratakan seperti ini jadinya nantinya. Lalu backgroundnya saya akan ubah deh. Nah, supaya lebih supaya lebih ada degradasi warna ya. Saya klik palet warna, saya pilih gaya 3. Nah, dia akan seperti ini. Dapat dipahami, teman-teman? Paham. Paham ya? Nah, Paham, kalau Pak. sudah seperti itu, tinggal kita kasih footer aja. Ingat, di sini sudah ada header, lalu di sini ada body, ya. Lalu di sini saya akan buat footer. Nah, ketika saya memasukkan footer, saya akan masukkan pemisah dulu deh, ini ya. Nah, dia pemisah itu fungsinya hanya untuk memisahkan saja, teman-teman semuanya ya, sepertinya. Jadi nanti di website itu ada garis pemisah. Terlihat ya garisnya ya, ini ya. Ini nih garisnya nih. Terlihat nggak? Kecil garisnya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Saya akan memasukkan footer. Nah, ketika saya ingin memasukkan footer, teman-teman semuanya, ya, di sini mungkin saya akan buat yang pertama di samping kiri ini adalah biodata dari perusahaan, yang baik itu nama perusahaannya, lalu alamatnya di mana, WA-nya berapa, ya. Lalu di sebelah kanannya saya akan memasukkan peta contohnya ya, seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana Pak caranya? Nah, caranya gampang aja teman-teman semuanya ya. Saya ulang, saya lupa tadi belum jelasin. Saya bisa langsung mengisi mengklik ini ya, mengklik gambar-gambar ini ke sini, ataupun saya bisa pakai placeholder. Placeholder itu ada di mana Pak? Placeholder ini di sini ya. Saya akan klik placeholder satu, lalu akan saya pilih satu lagi, dua. Nah, jadi ada dua placeholder. Yang ini ya akan saya geser ke sini placeholdernya. Jadi dia akan samping-sampingan kontennya. Paham? Paham, Pak. Contoh yang pertama di sini ya, saya ingin menambahkan apa nih? Kita bisa pilih nih, mau gambar kayak, mau apa namanya, tulisan kayak dan lain sebagainya. Contoh saya akan masukkan tulisan di sini. Nah, saya hapus dari kebanyakan ya. Nah, ini gue setuju bang. Tolong ya, bocor ya, Iza, Disa, Nurul, Iza. Nah, ini tinggal saya
geser saja teman-teman semuanya gitu loh. Ini bisa digeser seperti ini ya. Seperti itu. Ini bisa saja. Contoh di sini saya namakan apa nih? Toko. Saya toko apa? Saya lupa namanya. Toko apa sih ini udah malam ya? Saya jadi Pakaian agak-agak abadi ya, Pak? pakaian abadi betul. Sorry ya udah malam teman-teman semuanya, maaf banget ya. Karena bener-bener saya lagi prodi saya kebetulan mau melakukan akreditasi, jadi sekitar 2 minggu ke depan itu sangat sangat apa namanya, sangat ribet sekali gitu ya. Toko pakaian abadi. Nah, alamatnya di mana? Contohnya alamatnya di Jalan Bendungan Katulampa gitu ya. Nomor 24 gitu ya. Lalu untuk kontaknya bisa WA *2085514663231. Lalu apalagi nih, email pakaian abadiku@gmail.com. Nah, ini seperti ini teman-teman semuanya langsung ya. Lalu placeholdernya bisa langsung digeret ke sini di samping. Nah, atau kalau mau langsung di sini juga bisa-bisa aja teman-teman semuanya ya. Nah, kalau digeret seperti ini ya udah tinggal kita ingin memasukkan apa nih di sampingnya. Contoh saya ingin memasukkan apa nih dari sini. Mau diupload kah, mau memasukkan gambar kah, mau memasukkan video YouTube kah, ataupun saya ingin memasukkan peta boleh. Saya akan memasukkan peta aja ya, supaya nanti ketika ada orang yang ingin menuju ke toko saya, dia bisa mengunjungi petanya langsung ataupun maps-nya langsung. Contohnya saya akan ketikkan Bendungan Katulampa. Nah, ini ya, Jalan Bendungan Katulampa contohnya ya, seperti ini. Oke, sudah. Lalu saya klik pilih. Nah, maka maps-nya pun nanti akan tersedia teman-teman semuanya. Dapat dipahami teman-teman semuanya ya. Seperti ini. Nah, ini juga kalau kalian mau isi dengan konten yang lain boleh ya. Contohnya mau dimasukin YouTube boleh ya. Dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Atau mungkin saya placeholdernya nggak mau di bawah Pak, saya maunya di atas di sebelah sini, boleh-boleh aja teman-teman semuanya. Itu tergantung dari preferensi dan juga keinginan teman-teman semuanya. Lalu di sini saya ingin ubah menjadi gaya 3. Nah, sehingga seperti ini ya. Ini header, lalu body, terakhir ada footer teman-teman semuanya. Cukup ya, simpel saja teman-teman semuanya. Seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita langsung ke publish, karena ini kalau belum dipublish nggak akan bisa dilihat orang. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Sudah jam berapa sih? Jam 8 kurang. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke menu publish ya. Ketika sudah selesai, teman-teman semuanya, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal klik publikasikan ini ya. Nah, contohnya alamat webnya kita mau pakai yang mana? Contohnya ya udah deh, alamat webnya saya mau pakai ini aja deh, toko baju abadi gitu ya. Lalu saya klik publikasikan. Maka dia sudah bisa untuk digunakan. Tinggal saya klik ini. Salin site link yang dipublikasikan. Ini ya, ini adalah link dari websitenya. Saya akan klik salin link. Nah, saya akan buka di tab yang lain. Saya copy paste di sini. Langsung saya masuk. Maka dia akan langsung online websitenya teman-teman semuanya. Seperti itu. Sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan. Dan yang paling utama adalah ini gratis digunakan asal kalian punya Gmail teman-teman semuanya ya. Saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya karena bagaimanapun ini banyak orang juga yang berminat dengan website seperti ini teman-teman semuanya. Bahkan di perusahaan saya juga menyediakan jasa pembuatan website murah untuk UMKM, harganya sekitar 80 sampai 150 ribu rupiah hanya menggunakan Google Site ini.
Jadi kita modalnya kalau nggak salah cuma sekitar 15.000. 15.000 juga cuma untuk beli domain doang. Saya jual sekitar 150.000. Berarti kan langsung 10 kali lipat ya untuk keuntungannya teman-teman semuanya seperti itu. Dan ini works. Bahkan banyak mahasiswa saya, mereka ya udah mereka ngambil project-project receh hanya pakai Google Site ini doang dan mereka berhasil gitu loh. Bahkan ada yang sampai kebayar UKT hanya pakai website yang tadi itu, yang mudah itu teman-teman semuanya. Seperti itu. Saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Untuk minggu depan, saya harap teman-teman semuanya sudah mulai mengerjakan website dari landing page ini. Pak, websitenya boleh nggak untuk yang lain, Pak? Bukan cuma toko online. Boleh. Contoh kalian ingin buat website fandom, boleh. Contohnya fandom dari apa nih? Biasanya kan kalau anak-anak sekarang tuh suka sama K-pop dan lain-lain sebagainya itu boleh, ya. Pak, saya mau buat website cerita horor, boleh-boleh aja. Yang penting kalian buat sebaik mungkin tampilannya, ya. Baru di minggu lusa akan saya cek satu persatu websitenya seperti apa dan itu akan masuk ke dalam penilaian penugasan teman-teman semuanya. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Paham, Mbak. Silakan jika ada pertanyaan. Maaf Pak, saya Silakan. mau tanya. Silakan. Berarti untuk penugasannya ini individu ya Pak? Betul, untuk penugasan individu karena apa? Karena kalau penugasan kelompok biasanya ada yang AFK kalau pakai kelompok ya. Ini ngeselin kalau AFK itu kadang-kadang ya udah dia dihubungin sama temennya tuh nggak jawab, tiba-tiba pas kerjanya kelar, sorry, gue kemarin sakit jadi nggak lihat handphone, ala itu ngemeng doang teman-teman semuanya, itu alasan aja. Yang percaya sama teman-teman yang kayak gitu tuh, itu kalau di kantor jadi beban tim itu, gitu ya. Jadi individu supaya kalian bisa semua. Kalau kelompok takutnya ada yang AFK malah nanti dia nggak bisa apa-apa ketika UAS seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Kontravisnya itu ada syaratnya, Pak? Kayak misalnya minimal berapa halaman? Untuk landing page-nya maksudnya. Untuk landing Ya, page-nya tidak ada syarat berapa halaman, tapi semakin kompleks semakin bagus ya. Seperti itu. yang pasti, Pak. Ya. AFK itu singkatan. Ada yang tahu singkatan AFK apa? Ini biasanya yang suka main game tahu tuh. Apa itu AFK? Away from keyboard, kalau nggak salah Pak. Betul, away from keyboard. Jadi dia jauh dari keyboard. Jadi dia nggak gerak-gerak gitu ya kalau punya karakter di game gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak izin bertanya. Ya, Viola, silakan. Berarti untuk minggu depan tuh kita masih progres atau udah harus selesai gitu, Pak? Minggu depan masih progres karena biasanya untuk membuat website kayak gini kan butuh perencanaan ya. Yang penting bagus, yang penting gambarnya cakep ya. Jangan seperti tadi contoh ya. Kalau tadi kan contohnya gambarnya itu banyak yang resolusinya rendah gitu kan. Karena memang saya asal-asalan aja gitu loh. Kalau saya ke klien saya pakai gambar kayak gitu, saya yakin perusahaan saya nggak akan bertahan sampai sekarang, teman-teman semuanya. Kliennya kabur semua. Jadi saya harap bagus-bagus ya untuk portofolio kalian nanti ya. Seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman semuanya, salah satu hal yang membuat mahasiswa yang pernah saya ampuh mata kuliahnya dengan mahasiswa yang lain, ketika mereka sudah lulus kuliah, mereka itu akan menang dari lulusan yang lain karena mereka punya portofolio. Portofolionya apa? Ini bisa diambil dari website ini. Percaya atau enggak, kalian website ini aja, kalian nanti ketika sudah jadi, kalian pajang di LinkedIn kalian itu akan mengundang perhatian orang lain karena biasanya di LinkedIn itu adalah tempat HRD untuk mencari talent seperti itu. Banyak mahasiswa saya yang sekarang sudah lulus, mereka tuh kerja kayak di marketplace, di startup karena modal seperti ini mereka punya portofolio gitu. Banyak lulusan yang lain karena kan biasanya ketika kalian lulus kan ada puluhan ribu orang lain juga yang lulus gitu kan. Ketika kalian lulus itu kalian akan mendapatkan gelar selain gelar sarjana. Apa gelarnya kira-kira? Apa gelar yang kalian dapatkan setelah kalian lulus? Pertama kali kalian lulus, disematkan atau enggak? Sarjana terapan Pak, gimana? Salah.
Gelar sarjana terapan pasti dapat ya, itu tertulis. Tapi ada gelar tak tertulis yang kalian dapatkan. Gelar tak tertulisnya adalah pengangguran baru, teman-teman semuanya. Benar nggak? Dan kalian nanti akan fight dengan puluhan ribu pengangguran baru lainnya. Kalau kalian dari sekarang itu cuma diam-diam aja, cuma leha-leha aja, wah kalian nggak punya senjata nanti ketika kalian fight. Nah, maka dari itu dari sekarang kalian harus punya yang namanya portofolio. Ini adalah salah satu portofolio yang sangat works untuk digunakan karena nggak semua lulusan itu bisa ataupun punya skill untuk pembuatan website, teman-teman semuanya. Seenggaknya kalian sudah punya pedangnya, tinggal perangnya aja, teman-teman semuanya. Jangan sampai ketika nanti kalian lulus, kalian udah terjun ke medan perang, bahkan kalian pisau aja nggak bawa, ya bunuh diri dong namanya. Dapat difahami teman-teman semuanya ya, seperti itu. Saya kadang-kadang suka bangga gitu, suka bangga dengan pencapaian mahasiswa saya yang Pak, cuma gara-gara portofolio Bapak, saya kerja ada yang kemarin itu bahkan ada yang keterima di Tokopedia ada, di Shopee ada, bahkan ada yang sudah magang di perusahaan Google, teman-teman semuanya. Padahal mereka masih jadi mahasiswa. Ya karena modal portofolio website doang gitu loh. Jadi dianggapnya punya kompetensi gitu loh teman-teman semuanya. Jadi saya harap kalian bisa gitu juga supaya kalian punya bekal juga ya untuk nanti ketika kalian lulus seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, mau nanya Pak, Silakan, Rivaldi. terkait kelas pengganti itu mau diadain minggu kapan Pak? Pokoknya untuk kelas pengganti itu di atas bulan September ya, karena saya akreditasinya tanggal 30 sampai tanggal 2 Oktober, Rivaldi. Oke, baik Pak. Sama terkait silabus Pak. Oh, RPS-nya belum saya kirim ya? Belum, Bapak. Oke, nanti saya kirim ya, tolong besok ingatkan saya ya, karena RPS-nya tuh udah ada di web si RPS, kebetulan web si RPS-nya baru banget normal beberapa hari yang lalu. Ini nanti kalau memang kalian butuh akan saya downloadkan ya. Ada pertanyaan lain? Oke, baik Pak. Silakan. Ini wajahnya sudah, Pak, tolong Pak, kami pengen tidur Pak. Please Pak, gitu ya. Besok weekend Pak, masa iya kita nggak tidur Pak, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembuatan website dengan coding Python. Ya, enggak lah, bohong, gila kali. Udah keluar kayak gitu disuruh coding, ini dosen apaan sih, ngeselin banget. Enggak dong, saya nggak akan jadi dosen yang ngeselin dong ya. Enggak ya, bercanda teman-teman semuanya ya. Silakan kalian nanti istirahat ya. Lalu silakan tugasnya dikerjakan di hari berikutnya dan juga di minggu depan. Ya, minggu depan tidak ada kelas tapi full praktek. Ya, seperti itu. Tapi tetap dihitung perkuliahan ya Rivaldi, karena nanti itu adalah ada poin untuk kuliah mandiri ataupun penugasan mandiri ya, seperti itu. Project. Dapat dipahami Rivaldi, Eka? Baik Pak. Oh iya, sama ini pengumpulannya lewat apa ya Pak ya? Pengumpulannya nanti akan di list aja. Contoh nanti Viola titik dua atau enggak pakai spreadsheet boleh. Viola titik dua linknya apa? Eka titik dua linknya apa? Gitu ya. Stella linknya apa? Itu nanti kan bisa langsung. Dan itu nanti ketika kalian ada exhibition kan nanti ya. Nanti ada international exhibition, betul ya? Nah itu bisa kalian tampilin tuh. Gitu. Pasti keren. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Nanti silakan buat sebaik mungkin, sebagus mungkin ya, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, jika tidak ada jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, Pak. wabarakatuh.